Hai guys, udah bersama Bang Boy. Bang Boy akan membahas ini. Hari ini persidangannya. Mohon maaf kalau Bang Boy berapa hari kemarin hilang karena Bang Boy di luar kota. Nah, ada kasak-kusuk bahwa persidangan hari ini akan haru, tapi juga seru. Karena ada Mail yang akan hadir. Dan ini dia yang paling utama, yaitu Melvina Daviena. Datangkah dia? Soalnya kasak-kusuk dia akan datang. Tapi si Nepos udah mulai warning ke dia sedikit pengancaman lah ya si Nepos nih ya. Nah kita bahas nih dia reaksinya. Jadi selain di dalam tuh di luar juga kena acak. Sidang hari ini akan penuh dengan tangis karena Mail asistennya Nikmir akan menjadi saksi untuk Nikmir. Persahabatan sejati akan terlihat dan semua sudah datang khusus dari Nikmir. Ada Lucita Luna, Emma Roka, dan juga Dr. Oki. Iya, hari ini datang ke persidangan kita kayak biasa. Semangat ya dok? Apa? Selalu Iya dong, harus selalu kasih semangat, biar Aminya juga semangat, Pak ini juga semangat. Bang, hari ini Mail jadi saksi bang. Kabarnya bang. Coba tanya Bang Fahim. Ya Mail kan memang jadi saksi, kita juga jadi saksi. Jadi ini kita jadi saksi Mail jadi saksi kita. Yang jelas nih kita akan menjadi saksi untuk tersangka Mail. Jadi bergantian hari ini juga bang. Ya. Kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas hari ini ada saksi fakta dan juga ada ahli. Kita lihat ahlinya seperti apa. Ahlinya dari bidang apa bang? Apa? Jangan tanya saya, tanya jaksa. Oh dari jaksa bang ya? Oh siap. Tapi masih Ini harapannya ya. tadi bang. Nah, tapi kita bahas nanti mengenai Melvina ya. Tapi Nikmir juga sudah datang ke persidangan guys. Teteh. Halo Nami. Gimana kabar? Gimana kabar? Ami dadah dong. Ami, angkat ya Ami. Kami Wah, putusan selanjutnya Oke. Kalau Nikmir ini by the way Bang Boy upload ini sidang ini lagi nunggu ya, lagi nunggu hakim. Oke, langsung aja kita melihat datangkah Melvina ini dia. Poinnya adalah Melvina harus mempunyai adab di dalam perjuangan ini. Jangan sampai orang lain yang kamu dukung untuk lapor lalu ditinggalkan. Itu aja ya. Harus menurut aku pun nggak usah ada rasa takut atau rasa gentar ya kan. Ini perjuangan yang kalian ya termasuk Melvina perjuangkan dari awal ya. Kalau cuma sekedar digertak-gertak oleh sampah-sampah sebelah itu menurut saya tidak ada alasan, karena di dalam dunia bisnis ini ingat ya, di dalam dunia bisnis ini tidak ada kepastian, apalagi ini berjualannya di dunia maya. Bagaimana image atau opini giringan publik ini sangat cepat ya. Mungkin sekarang Melvina dipuji-puji nih kalau misalnya nggak datang, kalau ya dipuji-puji karena punya kepentingan di kubu sebelah. Tetapi nanti di akhir cerita ini terjadi dan memang kalau memang ada vonis yang bersalah, diputuskan bersalah, Melvina akan jelek menurut aku. Karena apa? Culas ya. Culas mendorong orang untuk lapor lalu dia tidak menuntaskan, itu perbuatan tidak baik ya, akan culas ya. Nanti aku akan jelaskan. Kok takut banget sih? Kenapa sih harus begitu? Kenapa sih harus mengungkit-ungkit yang lalu-lalu? Karena memang Melvina sudah berhasil lah ya untuk rebranding lagi produknya dia. Dan ketika dia dikritik dia mau bebenah, itulah kunci titik balik Melvina. Sehingga produk-produknya sekarang ini dengan pembaruan yang ada, jadi akhirnya penjualannya semakin naik. Oke, dua video lagi guys, dengar guys ya, ini adalah giringan opini dari Sinepos. Dijelaskan di sini, emang mereka berkubu awalnya. Terjadinya laporan ini karena apa? Karena dukungan dari Daviena awalnya. Ya makanya Daviena kan ngasih tahu ada chattingan dari terdakwa ke dia. Kalau dia nggak berkubu dari awal, ngapain itu dikasihin ke Dokter Eza gitu. Memang awalnya kalau kalian menuduh dalang itu dalang ya, karena dia yang menyemangati semua, bukan aku. Dalang guys. Aku kan nggak jualan skincare. Jangan sekarang udah bisa jualan lalu begini. Loh, kamu nggak jualan skincare, lalu FS Skin tuh apa? Itu produk sampah kah?
ya produk sampah kah? Kalau memang kamu nggak jualan skincare, berarti silahkan ya pengguna atau juga penjual dari FS Skin tolong lemparkan itu ke sampah. Karena nggak diakui itu produk dia. Oke, coba sih ya, kita ingin lebih dalam lagi. Kita nggak mau hanya sekedar dapat informasi mengenai Daviena provokator sehingga Reza melaporkan Nikmir. Kita nggak mau hanya sekedar itu aja. Jelaskan, tanggung jawab kau. Jadi saksi di Melvina ini kan teman-teman bertanya, Kak, di mana Melvina? Saya sudah berkomunikasi sama Melvina ya. Saya sudah bilang, Melvina, ini kan adanya pelaporan ini atas dukungan dari teman-teman semua yang merasa skincare-nya dihancurkan. Termasuk Melvina dari awal itu kan ternyata saya baru tahu kemarin kalau yang diserang duluan itu Melvina ya. Nah ternyata Melvina yang diserang. Bagaimana saat itu dia tiap hari datang ke rumah Reza, mengeluh, menangis, bla bla bla. Reza yang menguatkan, yang menyiapkan bahunya untuk bersandar. Sampai akhirnya lalu terjadi lagi Reza. Tunggu. Lalu ketika Reza juga nangis, lalu bersandar di dadamu gitu. Semua kalian saling bersandar. Kapal kali ya bersandar. Drama kalian itu. Emang kalian nggak hitung tangisan dari rakyat, dari para perempuan? Mereka rugi secara uang, mereka rugi dari produk kalian yang nggak teruji, yang belum dapat sertifikasi BPOM. Kalian nangis-nangis masih tetap kaya kalian, masih uang kalian tuh masih MM-an. Gimana dengan rakyat yang beli itu dengan susah payah, ketipu lagi? Drama kalian, drama sok-sok kali merasa sedih kalian semua. Sela Kurang dulu ajar. ya, ternyata Sela dulu terjadi lagi Reza. Akhirnya mereka ini sepakat ya. Ingat ya Melvina, ini laporan ini terjadi itu atas dukungan semuanya, termasuk Melvina. Jadi kenapa tidak menyelesaikan ini sampai akhir? Sebetulnya Melvina datang nggak datang juga nggak masalah buat keadilan ini, karena Melvina sudah disumpah di kepolisian untuk memberikan keterangan. Nah keterangan Melvina ini bisa diberikan, tetapi sebagai adab ya nggak baik begitu. Jangan sekarang Melvina sudah bisa jualan, sudah bagus lagi, sudah menjadi peringkat keberapa lagi tuh. Saya rasa oke sama Melvina udah, alhamdulillah ya, alhamdulillah keadilan itu ya Allah ya yang punya cerita nih. Ya udah mereka naik lagi nih jualannya berkat perjuangan siapa? Berkat perjuangan Reza Gladys untuk membawa ini ke jalur hukum. Enggak, si Sela belum naik ya. Menurut data yang Bang Boy lihat, si Melvina betul naik, bahkan masuk berapa besar gitu. SS ya mungkin naik terserah lah. Ya kadang-kadang keluarga juga bisa beli produk mereka. Tetapi nggak ada tuh SS masuk ke berapa besar itu, nggak ada. Jadi jangan seolah-olah gara-gara laporan Reza Gladys makanya kembali naik lagi. Enggak, bacot. Jangan kau framing seperti itu. Sepantasnya kan Melvina harusnya menyelesaikan, datang untuk memberi dukungan. Dia datang nggak datang pun sudah ada kok, sudah di bawah sumpah, bisa dibacakan. Cuman secara adab dan etika ya nggak begitu. Jadi kesannya kalau dia nggak datang culas ya. Nanti apakah sekarang Melvina nggak takut kalau suatu hari nanti malam Melvina diserang oleh netizen yang ada wujudnya nih, yang pintar-pintar. Buat apa? Buat menegur kamu kalau kamu ini sebagai seorang pebisnis yang tadinya hancur dibantu bangkit oleh Reza Gladys kok culas gitu. Itu ya. Jadi kalau ditakut-takutin sama kubu sebelah juga nggak ada gunanya. Mau nakut-nakutin apapun juga tetap itu kesaksian dia itu bisa dibacakan karena udah disumpah. Ya udah sih. Ya berarti gak ada masalah dong. Kenapa kau yang paling ribut, Fitri? Aku Bang Bos sebelumnya nepos. Sekarang Fitri, kenapa kau yang paling ribut di sini? Kalau toh ujung-ujungnya pada akhirnya akan dibacakan BAP-nya, lu ngapain repot-repot sampai berapa kali, berapa tempat lu harus mengklarifikasi mengenai ini? Seolah-olah pengen ngajak Melvina untuk hadir. Kenapa sih? Di Densu kau bilang seolah-olah kau itu nggak pengen ikut. Sekarang udah berapa kali kau buat video untuk terlibat di kasus ini? Ya udah sih.
wanita dengan lidah bercabang ya seperti ini. Oke, ini ada yang menarik ini guys ya, karena ini orang ini kayak mencerminkan ada satu orang yang betul-betul kayak mengorkestrai, ya kan? Semua dikomentari mengenai rekaman lah, mengenai persidangan lah, mengenai Melvina lah dan sebagainya. Ini orang terlalu aktif untuk nimbrung. Sampai si ini. Dari ramalan Hargumai, katanya Nikita Mirzani bakal kalah di persidangan. Oke, di sini aku bukan mau menjatuhkan pihak manapun. Kalian-kalian yang mau percaya tentang ramalan, ya silahkan. Gak ada kewajiban untuk diharuskan tentang percaya sebuah ramalan. Kan kepercayaan kita beda-beda. Ingat, kalau Tuhan sudah berkehendak, dalam 1 detik pun keputusan bisa berubah. Jadi intinya, kita doakan yang baik-baik untuk Nikita Mirzani ya, geng. Mantap, geng. Poinnya apa Bang Boy yang mau Bang Boy angkat? Poinnya adalah seketika suatu kasus yang sedang dipersidangkan itu seketika itu bisa berubah putusannya. Tetapi kalau sesuai skenario, memang Nick Mir tuh harus dipenjara. Kalau sesuai skenario dari itu, ya itulah kita sebut ya. Tapi itu akan berubah asal ya selain kehendak Tuhan adalah dengan cara dikawal terus, jangan ditinggalkan. Hari persidangan, selamat menikmati persidangan guys. Ini Bang Boy usahakan langsung upload, langsung tayang. Dan kita akan disuguhkan persidangan yang menarik, antara sedih atau seru ini. Dan siapa yang menang, antara keseruannya kah yang lebih dominan atau kesedihannya yang lebih dominan? Pantengin terus ini. Thank you guys. Bye bye.